Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili KKN Angkatan 76, kelompok AB 76061 BTL. Saya akan memaparkan mengenai edukasi anti-hoax. Hoax yaitu penyebaran informasi pada saat ini banyak dilakukan pada media online. Kemudian ia ditawarkan dalam penyampaian informasi kepada publik yang disediakan dan dimediakan dalam jaringan, membuat informasi atau berita tidak dapat difilter dengan baik. Apa itu hoax? Hoax dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang belum pasti sebuah fakta. Karena pengertian informasi itu adalah kumpulan dari beberapa data yang bersifat fakta. Kenapa hoax dibuat? Data dari laman web kominfo.go.id mengatakan ada 800.000 situs penyebar hoax dan hate speech di Indonesia. Apa sih tujuan hoax? Yang pertama, agar memperoleh keuntungan dari hasil jumlah berita yang ditonton atau disebarkan. Yang kedua, untuk menjatuhkan golongan tertentu ataupun merusak citra. Yang ketiga, untuk menciptakan suasana atau kondisi yang bisa menguntungkan bagi si pembuat hoax. Bagaimana sih ciri-ciri hoax? Yaitu yang pertama, menimbulkan kebencian. Saat kita menerima atau membaca informasi yang dapat membuat kita membenci orang lain atau kelompok tertentu, sehingga mereka menciptakan adanya kebencian, kekhawatiran, dan permusuhan. Yang kedua, diminta memviralkan. Biasanya juga diminta untuk memviralkan dengan kata-kata minta diviralkan, minta disebarkan, jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, tidak masuk surga. Itu justru ciri-ciri hoax yang seharusnya jangan sampai disebarkan lebih luas lagi. Yang ketiga, sumber tidak jelas. Sumbernya dari siapa? Itu nggak tahu, tidak jelas. Selanjutnya, media penyebaran hoax. Menurut survei Mastel 2019, dari 1.116 responden yang menerima hoax lebih dari 1 kali per hari sebanyak 14,7%. Lalu, 34,6% menerima hoax setiap hari. 23,5% menerima hoax seminggu sekali. Lalu, sebanyak 18,2% menerima hoax sebulan sekali. Media penyebaran hoax itu ada sebanyak 62,80% melalui aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, Telegram. Kemudian 34,90% itu berasal dari situs web. Dan yang terakhir 92,40% itu berasal dari media sosial, yaitu seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Apa sih jenis-jenis hoax? Yang pertama, misinformasi, yaitu informasi tidak benar yang disebarkan di mana tidak tahu kebenaran informasi tersebut. Yang kedua, disinformasi, yaitu informasi tidak benar yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan orang lain. Yang ketiga, malinformasi, yaitu informasi benar yang di-framing untuk menggiring opini dengan sengaja. Yang keempat, fake news, yaitu sebuah berita yang bertujuan untuk memanipulasi berita yang asli dengan menambahkan informasi yang tidak benar adanya. Yang kelima, clickbait, yaitu laman jebakan yang dapat ditemukan di sebuah situs yang mengandung konten yang sebenarnya, namun memiliki judul yang berlebihan atau memprovokasi, serta gambar yang dapat memikat pembaca. Yang keenam, confirmation bias, yaitu keinginan untuk menggambarkan suatu kejadian dengan mencari informasi yang sesuai opini penulis, serta menolak apabila bertentangan dengan opini tersebut. Yang ketujuh, satir, yaitu suatu komentar yang bernada humor atau berita yang dibesar-besarkan dengan tujuan menanggapi kejadian yang up to date di masyarakat. Yang kedelapan, post-truth, yaitu memiliki arti pasca kebenaran. Suatu berita atau informasi yang menciptakan opini publik yang dimana emosi penulis lebih besar daripada fakta yang ada. Yang kesembilan, propaganda, yaitu suatu usaha dalam mempengaruhi pandangan publik dengan cara menyebarkan sebuah informasi, baik itu fakta ataupun setengah kebenaran. Bagaimana sih cara terhindar dari hoax? Hal yang perlu diperhatikan agar terhindar dari informasi yang kurang benar, yaitu yang pertama, memeriksa sumber berita tersebut. Yang kedua, melihat kredibilitas penulisnya.
Yang ketiga, melihat dari sumber berita lainnya. Yang keempat, mencari tujuan berita. Yang kelima, fast checking, kebenaran berita dengan Google Search Anti-Hoax Engine. Yang keenam, cek melalui akun media sosial yang sudah terchecklist atau verifikasi. Dan yang ketujuh, cek ke situs resmi yang berkaitan dengan isi berita. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.